Sudah 3 tahun menikah. Gue berusaha jadi istri dan menantu yang baik. Bahkan ikutin suami. Suka cewek manis buat dandanan. Tapi ujung-ujungnya, siapa yang perhatiin gue? Hasil pemeriksaan, kanker hidung stadium akhir. Perkiraan hidup cuma 1-3 bulan. Lebih banyak temenin keluarga aja. Tapi, gue bisa hubungi keluarga mana? Mama. Jangan panggil aku Mama. Mau bunuh Mama ya? Suruh kerja dikit aja ngambek. Dengan segala cara mau nikah sama Wenchuan. Bikin dia 3 tahun gak pulang, harusnya usir kamu. Cuma nikah buat bisnis. Sadar diri dikit. Anak durhaka. Anak perempuan yang udah nikah kayak air yang udah dituang. Kalau nggak dapet investasi Wen Group, jangan pulang. Ma, aku di rumah sakit. Mati di mana? Gak datang ke pemakaman dua-dua. Jangan balik ke keluarga Wen. Kamu. Ma, baru 3 hari nggak ketemu, udah lupa ya? Tangling, kamu gak lihat? Ibu mertua ini berani datang ke pemakaman dua-dua. Pakai baju kayak gini. Ibu, jangan marah dong. Tangling, kamu sengaja ya? Aku tahu dua-dua biasa kurang dekat sama kamu. Tapi jangan bikin ibu marah gini dong. Ngapain gue deket-deket sama anjing? Mau gue pakai baju duka buat anjing? Orang lain kira nenek gue yang meninggal. Kurang ajar. Kusir kamu. Gue udah 3 tahun nikah ke keluarga Wen. Kamu tahu betul gue alergi bulu anjing. Tapi biarin dia masuk kamar gue, emang mau. Yang digantung di sini jadi gue? Ibu, kan udah kubilang kalau manisnya itu cuma pura-pura. Sekarang sifat aslinya keluarkan, Bu. Cepat usir dia. Mana dia? Bunuh gue? Biar kamu bisa jadi Nyonya Wen ya? Apa yang gue bilang salah? Emangnya kamu yang ngejar-ngejar. Nempel terus sama Kak Chuan, harusnya kamu udah mati dari dulu. Benar, aku akan mati. Tapi aku juga tidak akan membuat kalian nyaman. Sebelum aku mati, aku harus membunuhmu dulu. Kamu. Foto duo-duo Hanker. Semua karena dia, ibu angkat Tangling. Kamu berlututlah. Apa hakmu menyuruhku berlutut? Ibu angkat adalah nyonya keluarga Wen, dia adalah seniormu. Jameng kamu masih perlu lesson? Baiklah, karena hari ini semua orang ada di sini, aku akan menjelaskan semuanya. Aku sudah menikah ke keluarga ini selama 3 tahun, setiap hari melayani ibu mertua. Bahkan harus memasak untuk anjing, karena katanya, si anjing kesayangannya tidak suka makanan yang dimasak pembantu. Dia juga bilang, harus mencuci baju dengan tangan di musim dingin. Tanganku sampai kena radang dingin, masih disuruh merajut baju anjing di tengah malam. Merajut baju anjing. Ayo, semua lihat tanganku. Bekas luka masak, bekas radang dingin. Setiap hari bilang mau memberiku aturan. Kamu pikir diri kamu ratu? Oh ya, memanggil anjingnya sendiri, sayang, anak laki-laki. Ternyata kamu adalah ratu anjing. Aduh, pantat anjing kebakaran. Tidak usah terima kasih, ini hadiah untukmu. Panggil hukum keluarga. Nyonya, hukum keluarga sudah datang. Hari ini, aku akan menghukummu, si manis ini.
Aku kasih kesempatan terakhir. Kamu mau berlutut atau tidak? Aku tidak berlutut pada orang hidup. Ibu angkat, cepat bunuh dia. Dia akan jadi patuh. Berhenti. Apa yang terjadi? Kok Chuan. Aduh, tidak tahu. Kira-kira sedang memanggil suaminya sendiri. Ini adalah suami yang sudah lama kusukai. Tapi sudah 3 tahun menikah, hanya bertemu 3 kali. Wah, ini bukan suamiku yang sudah setahun tidak kulihat. Kalau tidak bertemu lagi, aku tidak tahu lagi seperti apa kamu. Tangling, Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Tidak terbiasa. Tidak memakai model bunga putih yang kamu suka. Aku justru suka yang semangat dan bebas seperti ini. Chuan, siapa lebih pelajaran pada wanita ini? Dulu dia pura-pura baik, sekarang sudah tidak tahu aturan. Sudah mau naik di atas kepalaku. sudah. Ada apa-apa? Bicara di rumah saja. Kamu. Tubuh yang tidak berguna, tidak perlu terus mengingatkanku. Aku akan mati, ya. Wah, mulutmu begitu jahat. Kena karma ya. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan langsung? Kalau tidak sekarang, takut lain kali ketemu setahun lagi. Tangling, Terima kasih masih ingat namaku. Oh ya, ibu mertua sayang, dulu kan kamu selalu bilang, aku ini ayam yang tidak bertelur. Sambil, banyak orang ada di sini. Aku tidak akan menyembunyikan lagi, terutama anakmu. Tidak bisa. kamu. Aku akan mati, cinta, muka, semuanya mati. Kamu. Dia kerasukan, aku bilangkan. Mana ada yang ngadain pemakaman buat anjing? Iya. Cepat pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Tangling. Tangling ini kenapa? Tiba-tiba berubah sikap. Aku akan mati, baru sekarang peduli. Apa gunanya? Gesek. Suka yang mana? Semua. Gesek, semuanya akan mati. Tidak bikin Wen Chuan bangkrut. Bagaimana aku rela? Aku duluan. Nyonya ini. Aku yang duluan. Aku yang mau bayar dulu. Kenapa? Kamu buru-buru mau reinkarnasi ya? Kamu benar, aku hampir mati. Buru-buru mau reinkarnasi. Toko ini berapa? 5 miliar. Aku beli. Usir dia, keluar. Hebat, wanita ini bisa menghabiskan uang begitu banyak. Chuan, aku bilang ya, cepatlah cerai dengan dia. Lebih baik nikahi Xiao King. Cukup. Apa aku tidak bisa menghidupi istri? Ibu, kamu juga begitu. Dia istriku, bukan pembantu rumah tangga kami. Kalau tidak mau melayaniku, cepat bercerai. Tangling, sudah jam berapa? Masih belum pulang masak? Kamu mau membiarkanku kelaparan? Aku tidak mau melayani lagi. Atur 10 pria tampan untukku. Ya, berbagai jenis.
Klub malam. Pria tampan. Tangling, kamu gila ya? Biaya di sini sangat mahal. Kamu mau menghabiskan semua tabunganmu? Habiskan semuanya? Kamu benar. Aku hampir mati. Ah, dasar. Kamu senang sampai mau mati, ya? Bukankah kamu juga memesan 10 pria model? Selamat malam, kakak-kakak. Selamat datang. Susu. Aku 5, kamu 5. Pilih saja. Aku single, kamu punya suami, benar kan? Tidak apa-apa. Suamiku tidak bisa. Tidak ada lagi waktu. Masa tidak membiarkanku menikmati kehidupan cinta? Pria itu, apa sih? Kamu 6, aku 4. 4. Kamu yang paling tampan, aku pilih kamu. Tangling. Puas? Puas. Turunkan aku. Yang paling tampan. Sudah dipilih. Lepaskan aku. Tangling, kamu sudah keterlaluan. Suara ini, kok mirip suamiku yang tidak pernah pulang? Bagus, akhirnya kamu mengenaliku. Wen Chewan. Minggir, jangan halangi aku mencari pria muda. Kamu benar-benar hebat. Di hadapanku, masih mau memberiku tanduk. Sudah terjadi, kamu tidak bisa, tidak boleh melarang orang lain mencari kesenangan. Mencari kesenangan, ya? Kesenangan, ya? Apa? Turunkan aku. Sudah sadar? Aku sangat sadar. Aku memang ingin mencari orang untuk melayaniku. Masih cari? Menikah dengan Wen Chuan selama 3 tahun, tidak mendapatkan hatinya. Bahkan tubuhnya pun tidak bisa disentuh, mati pun takut ditertawakan orang. Jangan biarkan aku mencari. Kalau begitu, kamu yang lakukan.
aku akan mati. Benar-benar tidur dengan Wen Chuan. Tapi, ini tidak terlalu nyaman juga. Tangling, baru saja semalam padaku. Makan habis, pagi ini langsung pergi begitu saja. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu tidak pandai. Coba sekali, tidak mau lagi. Aku tidak pandai. Tampak seperti orang, ternyata tidak bisa. Tanda tangani ini, mulai sekarang cinta bebas. Jangan ganggu aku lagi. Apa maksudmu? Tangling, ulangi sekali lagi. Cerai. Apa trikmu kali ini? Kenapa? Baru 1 malam. Jangan-jangan kamu tidak tega? Kamu gila ya? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku sudah bosan. Bosan. Tangling, tang. Tangling. Kamu terlambat. Aku tepat waktu, tidak terlambat. Tepat waktu itu terlambat. Apa aku tidak membuat aturan? Harus datang 10 menit lebih awal ke kantor. Kamu tidak patuh ya? Aku minta kamu bawa es kopi kental. Dan sandwich Orleans juga? Kalau kamu belum mati, cepat pergi beli sarapan. Sudah dieksploitasi selama 3 tahun, hampir mati. Siapa yang masih memanjakanmu? Bawa sarapan, bayar dulu. Aku sudah catat, setengah tahun ini. Sarapan, makan siang, total 7.800, bayar. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Kamu apa kamu? Setiap hari sok jagoan, makan banyak kerja sedikit. Menindas karyawan, utang tidak dibayar, ayo, semua lihat ini. Manajer Fang, utang tidak dibayar. Jangan dengarkan dia. Siapa yang tidak membayar utangmu, uangmu sedikit itu. Apa aku tidak bisa membayarmu? Aku beritahu kamu. Kalau kamu membuat Wen marah, sampai Wen dengar. Kamu jangan kerja di perusahaan ini lagi. Katanya Wen sudah 3 tahun tidak datang ke kantor. Wen, Gila ya, cuma tidur aja kok. Kamu nggak rugi kok, sampai ngejar ke kantor. Pak Wen, itu asisten baru di perusahaan kita. Dia nggak nurut, nanti aku ajarin dia. Kak Chuan, kok kamu datang? Kak Chuan, kok kamu datang? Kamu sengaja datang biar kara perengkangan produk baruku ya. Aku sangat terharu. Pak Wen masih ada urusan, semua duduk. Kak Chuan. Selama ini dengar Zhao Qingqing adalah istri direktur utama. Kayaknya bener ya. Aku bilang, akulah istri direktur utama. Percaya nggak? Kamu. Kamu istri direktur utama, aku live makan Thai. 10 menit lagi, rapat peluncuran merek di ruang rapat. Cepetan siapin ya. Ini desain baruku musim ini. Dengan desain dari supervisor Sao ini, produk baru perusahaan kita musim ini. Bisa jadi nomor 1 di pasar lagi, semuanya tepuk tangan. Tangling, kok kamu nggak tepuk tangan? Kamu nggak terima ya? Kamu nyuri karyaku, ngapain aku tepuk tangan? Kamu ngomong apa sih? Kamu cuma asisten kecil. Apa perlu aku pakai karyamu? Iya, berani-beraninya kamu fitnah supervisor Sao. Kamu masih mau kerja di sini nggak? Nggak takut sama direktur utama? Di blacklist sama seluruh industri. Kalian nyuri barangku di komputerku. Ada rekamannya, kalau kalian lupa, aku nggak keberatan. Bantu kalian ingat-ingat. Lihat kan? Ini tanda tanganku. Ya ampun, pantas aja Zhao Qingqing. Karyanya hari ini keren banget, ternyata plagiat ya. Diam kamu, ngomong apa sih? Seluruh perusahaan ini milik Kak Chuan. Milik Kak Chuannya milikku, aku pakai karyamu. Itu aku menghargaimu. Atau aku terlalu memanjakanmu? Apa yang aku bilang tadi salah ya?
Nggak cuma perusahaan, bahkan nyonya rumah keluarga Wen. Hanya bisa aku, kamu siapa sih? Kamu. Lepasin aku. Lepasin. Aku pernah lihat selingkuhan, tapi nggak pernah lihat yang seangkuh ini. Aku masih mau memukulmu, itu sudah menghormatimu. Kakak Chuan tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ada apa? Tepat sekali. Kakak Wen Chuan. Kamu harus membelaku. Semua ini gara-gara si imut ini. Kamu yang bicara. Pak Wen ini Tang Ling. Dia di perusahaan, dia mengintimidasi manajer Sao, dan bahkan mencuri karya manajer Sao. Dia juga memukul manajer Sao, orang seperti ini di perusahaan. Tidak menghormati atasan, semena-mena. Menurutku, lebih baik dia dipecat saja. Benarkah begitu, Tang Ling? Manajer Fang dan Zhao Qingqing bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Biasanya, mencuri hasil kerja kami sudah biasa. Manajer Fang bahkan pernah mencoba meleceh kuku. Setelah kutolak, dia malah ingin balas dendam. Kamu bisa menerima ini? Kamu melecehkan Tang Ling? Seperti dirinya, hanya suaminya yang buta mau menikahinya. Kamu pantas denganku? Kamu bercanda. Buta. Asisten Lee, selidiki hal ini, jika benar, akan di blacklist di industri ini. Manager Zhao. Cepatlah membelaku, bukankah kamu bilang kamu? Istri Pak Wen, cepatlah membelaku. Cepat bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Kamu bilang, Zhao Qingqing adalah istri direktur utama. Zhao Qingqing sendiri yang mengatakannya. Pak Wen, Zhao Qingqing adalah istrimu? Siapa suamiku? Kamu tidak tahu? Lagi pula, kita tidak dekat. Zhao Qingqing bukan istriku. Mulai hari ini, di perusahaan, siapapun yang melanggar aturan perusahaan, merusak reputasi orang lain, tidak akan dimaafkan. Kakak Chuan. Aku sudah diintimidasi selama 3 tahun, aku belum mengeluh. Kamu malah mengeluh duluan. Rekan-rekan, hari ini aku sedang senang. Ayo kita minum teh sore. Baik. Aku tidak pernah menyangka, dia ternyata punya sifat seperti ini. Tang Ling hari ini benar-benar keren. Sudah lama ingin membereskan manajer Fang itu, Dan Zhao Qingqing. Benar kan? Aku juga merasa baik. Kalau begitu, kamu bilang, Zhao Qingqing bukan istri direktur utama. Lalu siapa istri direktur utama? Aku dong. Kamu bilang Wen Zong adalah suami yang tidak setia itu. Tangling. Sayang. Kamu hari ini makan obat apa? Berani-beraninya begitu padaku. Kamu tidak takut, ibu angkatku akan membunuhmu. Zhao Qingqing. Barusan belum sakit ya dipukul. Kamu bisa kerja di perusahaan ini hanya karena keluarga Wen. Apa yang kamu sombongkan? Sebentar lagi, aku akan minta ibu angkatku memecatmu. Kamu tidak bilang, aku malah lupa. Pekerjaan sialan ini, siapa yang mau kerja ya kerja saja. Istri Wen Zong mengirimkan sesuatu. Teh sore ya. Taruh di sini. Ya, surat pengunduran diri. Suruh dia masuk. Istri sudah membereskan barang-barangnya dan pergi. Tidak bilang aku malah lupa, jelas ada bisnis keluarga yang bisa diwarisi, tidak ada urusan. Datang ke Wen Group jadi karyawan level bawah. Bekerja keras orang lain tidak melihat, lebih baik. Ambil kembali semua yang menjadi milikku. Tunggu sebentar, kamu ngapain? Ini adalah Tang Group, bukan tempat sembarangan. Bisa masuk senaknya. Aku datang untuk rapat pemegang saham. Semua pemegang saham Tang Group aku kenal. Aku tidak mengenal kamu, cepat pergi, cepat pergi. Aku Tang Ling. Putri keluarga Tang. Oh kamu ya. Tunggu sebentar, Direktur Lee khusus berpesan untuk menghalangimu. Di lower. Aku terlalu baik, semua orang ingin menginjakku. Apa maksudnya? Bukan, kalian ngapain?
Kalian ngapain? Sakit. Ayo, biar aku temui ibu tiriku dan ayah kandungku. Kalau begitu karena tidak ada yang menentang posisi manajer umum. Aku tidak akan merendahkan diri dan tidak akan menolak ya. Aku menentang. Anak durhaka, kamu datang untuk apa? Ini bukan rapat pemegang saham ya? Seluruh grup Tang, saham saya yang paling banyak. Bukan begitu? Kamu adalah anak perempuan yang sudah menikah, air yang sudah ditumpahkan, kamu masih berpikir memiliki harta keluarga Tang. Baik. Karena kamu sudah datang, serahkan saja sahammu. Bicara tentang harta keluarga Tang, semua ini adalah peninggalan kakek saya untuk saya. Kamu, menantu laki-laki yang datang ke keluarga ini, malah menggalikan fakta di sini. Kamu. Tangling. Saya hanya mengatakan sesuatu yang tidak kamu sukai. Kalau sudah tahu saya tidak suka, diam saja. Kamu, anak perempuan sialan. Bagaimana kamu bicara sama tante kamu? Seorang, sayang kecil, yang membuat ibu saya mati, saya perlu bicara baik-baik. Dia bilang apa tentang saya? Selama bertahun-tahun ini, baik di keluarga kita maupun di perusahaan. Saya sudah berkorban banyak. Dia, sayang kecil, ini, dia malah bilang begitu tentang saya. Saya bilang, saya tidak mau hidup lagi. Hidup itu tidak mudah. Tapi mati, itu sederhana. Satu tebasan saja bisa langsung mati, cepat. Kamu mau apa? Saya sudah menganggur, jadi sekarang ada waktu. Kembali ke Tang sebagai General Manager. Tangling, bukan saya yang bilang. General Manager itu bukan kamu mau jadi, langsung bisa jadi. Kamu terlalu tidak menghargai orang lain. Lajapila. General Manager ini sangat penting, bukan saya yang bilang. Kamu tidak bisa karena kamu sedang emosi seperti anak kecil. Lalu merugikan kepentingan para direktur perusahaan, bukan? Benar, Direktur Lee sudah bertahun-tahun di perusahaan. Dia jauh lebih berpengalaman daripada kamu. Benar, Li Fen memang sudah lama di perusahaan. Tapi tidak melakukan hal yang benar. Menggelapkan dana perusahaan miliaran. Kamu ngomong apa? Kamu punya bukti. Rincian dana, semuanya ada di sini. Ini. Semuanya benar. Wah, Tangling, saya tidak bisa jadi General Manager. Kamu bisa jadi. Belum lagi, saya punya saham tertinggi di Tang. Lagi pula, kalau bukan karena saya, keluarga Wen akan investasi di Tang. Tang masih bisa duduk di posisi pertama di industri. Lagi pula belum bercerai, gelar masih bisa dipakai. Sudahlah, kamu. Kasih tahu ya, kita semua tahu kalau keluarga Wen sama sekali nggak ngehargain kamu. Kamu sama Wen Xiao itu, setidaknya 3 tahun. Jarang ketemu. Bisa jadi nih, kamu sebentar lagi bakal diusir sama keluarga Wen. Tang Lang. Gimana kamu jelasin ini? Kalau gini aja pada nggak terima. Ya direktur utamanya jangan siapa-siapa yang jadi deh. Biarkan perusahaan ini ikut hancur bersamaku, gitu aja. Gue telepon. Suruh Wen Chuan tarik investasi. Perinya Lu. Masa bisa tarik investasi sih, emang? Semuanya jangan panik, biarin aja dia nelpon, gue nggak percaya. Wen Xiao mau dengerin dia. Dengar-dengar ada yang ganggu istri gue. Gimana rasanya? Rasanya sop jagoan lumayan enak, harusnya dari dulu gini. Sayangnya waktunya singkat, belum sempat lihat lebih lama. Wajahnya yang jelek itu. Dulu kamu gak kepikiran mau ambil alih grup Tang. Kok tiba-tiba berubah pikiran? Gak diundang datang, lu mau ngapain? Gue bantu lu. Lu ini ya, gue gak butuh lu berterima kasih. Lu juga gak usah sok dingin gitu deh. Gak punya hati nurani? Wen Xiao, Direktur Wen.
3 tahun ini lu nggak punya nurani, malah nanya gue punya atau enggak. Acara makan malam pribadi malam ini. Ada barang peninggalan mama lu. Ayo pergi bersama. Lu pakai baju terbuka belakang gitu. Gak takut kedinginan? Gimana? Nggak sesuai dengan penampilan konservatif istri keluarga Wen ya? Nggak suka. Tahan-tahan aja. Asal terus kayak dulu, pura-pura tuli sama buta aja. Sehari gak usik gue, lu gak senang ya? Siapa nih? Cantik banget, kok dulu nggak pernah ketemu? Kelihatannya mirip sama istri keluarga Wen yang nggak disukai itu. Agak mirip, tapi yang itu kayaknya biasa pakai. Baju yang konservatif, nggak mencolok sama sekali. Tangling, lu pakai baju kayak mau jualan aja. Mau merayu siapa lagi? Bikin malu Abang Chuan aja. Jangan-jangan lu nggak dapet perhatian dari Abang Chuan. Jadi mau cari perhatian cowok di acara begini ya? Zhao Qingqing baru saja aku pukul. Datang lagi buat ribut, nggak punya otak, atau ibu mertuaku yang baik hati. Di sekitar sini, dipakai sebagai senjata oleh ibu mertuaku yang baik hati. Kamu baik-baik saja? Kamu. Kalau mau ribut, ribut yang besar, aku bantu kamu. Kalian semua lihat nggak? Tangling baru saja. Mengcubitku. Tunggu saja, ibu angkatku datang, nggak akan membiarkanmu. Aku tahu, ibu angkatmu nggak suka sama aku. Jadi, suruh kamu datang cari masalah sama aku. Aku minta maaf aja, nanti pulang. Aku harus berlutut lagi. Kamu bilang, maksudnya apa? Aku tadi, nggak bilang begitu. Nyonya Wen masih menyiksa menantu. Tangling. Ibu angkat, berani sekali kamu. Kamu berani sentuh Qingqing. Ibu, aku nggak sengaja, aku minta maaf, jangan hukum aku. Ibu angkat, dia sengaja. Benar-benar, kewibawaan Nyonya Wen besar sekali. Iya, nggak bantu menantunya sendiri. Malah bantu orang lain. Ibu, baik-baik saja? Tangling, kamu sengaja ya? Ini cuma balas dendam aja. Kalian di pesta keluarga San, kasih aku obat. Mau buat aku dipermalukan. Sayangnya, aku beruntung, bisa kabur. Kalian pikir ini memalukan? Aku hampir kehilangan nyawa. Kalau ada waktu, aku akan balas 100 kali lipat. Oh ya, Lupa kasih tahu kamu. penampilanku ini. Kakak cuan kamu. Sangat suka. Dia suruh aku pulang cepat malam ini. Kakak Chuan, kamu akhirnya datang. Perusan Tangling. Tangling dia ganggu ibu angkat. Simua dia. Bawa ibu ganti baju dong. Sengaja. Sudah kelihatan. Mau balas dendam untuk ibumu? Bilang aja kalau ada masalah. Jangan macam-macam. Bukannya kamu bilang tadi. Aku suka kamu yang pakai baju terbuka belakang? Kalau kamu tidak suka, sekarang ngapain? Kenapa semua fantasiku baru terpenuhi? Ketika aku hampir mati, Pak Wen, pemaksaan dalam pernikahan juga ilegal. Orang macam apa ini? Hatiku sudah mati, aku juga hampir mati. Masih saja menggoda, mau bikin aku mati penasaran? Para tamu yang terhormat, lelang amal kita akan segera dimulai. Silakan ambil nomor Anda dan bersiap untuk lelang. Barang pertama yang dilelang hari ini adalah gelang giok biru tua. Itu mahar ibu. Harga awal 1 juta. Ibu angkat, Kak Chuan, aku dengar. Kalau jantung tidak sehat, harus pakai gelang giok biru tua. Bisa membantu meredakan jantung berdebar. Qingqing punya penyakit jantung. Waktu kecil, dia menyelamatkan Wen Chuan. Wen Chuan, kamu yang beli dan berikan ke Qingqing. Itu peninggalan Ibu Tangling. Mana yang lebih penting, orang hidup atau orang mati? 5 juta.
Kak Chuan, kamu naikkan harganya. Wen Tuan, aku sarankan kamu. Jangan bersaing denganku. 10 juta, 20 juta. 30 juta, 50 juta. Kenapa gelang giok ini bisa mencapai harga selangit? Sebenarnya pasangan ini kerja apa? Aku rasa Pak Wen ini agak menikmati situasinya. 60 juta, 100 juta. Aku cuma mau pakai sebulan. Masih mau bersaing denganku? 150 juta, Lihat kan, Kak Chuan masih sayang aku. Ini diajukan untukku. Kak Chuan, kamu memang baik. Baris. Aku tidak mau lagi. Aku sangat marah. Aku hampir mati. Kenapa aku masih marah? Aku seharusnya tertawa. Tertawa. Buat mereka marah. Hem. ambil, Untukku. ya. Ini memang untukmu. Lihat betapa pelitnya kamu. Menggodamu itu menyenangkan. Kamu tidak takut. Zhao Qingqing tidak senang. Kenapa aku harus khawatir padanya? Dia hanya keinginan ibuku, aku dan kamu. Sama-sama membencinya. Kalau kamu membencinya, apakah kamu mencintaiku? Lihat. Orang tidak bisa mencintai dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin orang berhenti mencintai dalam beberapa hari? Apakah kamu benar-benar akan menikahi Tangling? Apakah kamu menyukainya? Perintah kakek, terpaksa menikah saja. Jika dia penurut dan tahu perannya sebagai menantu keluarga Wen. Aku akan menerimanya. Sudah lama ingin memberikannya padamu, sekarang saatnya. Apa maksudnya? Secara harfiah, aku ingin bercerai denganmu. Jangan main-main. Aku mengakui. Aku sebelumnya memang tidak adil padamu. Aku bisa berubah sekarang, boleh. Sudah terlambat. Kenapa terlambat? Padahal ada waktu 3 tahun. Kamu tidak punya sedikit pun minat untuk mengenaliku. Sekarang bagaimana bisa terlambat? Tangling. Beri aku kesempatan lagi. Tidak, jika sudah terlewat, tidak ada kesempatan lagi. Aku tidak ingin menghabiskan waktu dalam permainan kamu mencintaiku. Kamu tidak mencintaiku. Tangling Tang. Pak Wen. Proyek di timur kota, ada yang membuat keributan. Mari kita lihat dulu. Kasih sayang yang datang terlambat. Benar-benar lebih murah dari rumput. Nyonya, kita mau kemana? Rumah duka. Sudah larut malam, pergi ke rumah duka? Nyonya, ini tidak terlalu mendesak. Bagaimana kalau kita datang lagi siang hari? Tidak, ini cukup mendesak. Lagi pula. Setelah urusan ini selesai, saya tidak akan punya penyesalan lagi. Lihat, toko-toko sudah tutup, bagaimana kalau kita? Cecong lagi lain kali. Telepon. Baik. Silakan masuk. Kami menyediakan layanan pemakaman lengkap. Fokus pada layanan premium, dari pakaian hingga uang kertas sembahyang. Dari upacara pemakaman hingga makam, dan pemeliharaan makam. Semua bisa diatur. Cukup lengkap. Saya perlu menyimpan 50 juta di bawah. Berapa banyak uang kertas sembahyang yang perlu dibakar? Wah, Hubungan dengan keluarga sudah putus setelah bercerai dengan Wen Chuan. Mungkin tidak ada yang bisa membantu mengurus urusan saya. Lebih baik menyimpan sendiri, untuk berjaga-jaga, tidak apa-apa. Kalau begitu, simpan 10 juta dulu. Apakah pemakaman bisa disesuaikan? oh bisa, tergantung apakah Anda suka yang sedih. Atau yang tenang, atau tradisional, atau gaya barat. Semua bisa diatur. Bisakah diatur 10 pria berotot? Untuk menari striptease di pemakaman, yang bertubuh sangat bagus.
Uang bukan masalah. Bisa-bisa, untuk kerabat siapa ini? Saya, untuk saya sendiri. Wah. Nyonya, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Setelah tanda tangan, selanjutnya bisa tenang. Makan dan menunggu mati. Wen Chuan pura-pura mati. Setiap kali mau bicara tentang perceraian, dia hilang, malah membuat saya datang sendiri. Ada orang gila yang menculik wanita hamil dan mau bunuh diri. Jangan bergerak. Dia wanita hamil. Panggil Wen Chuan, suruh dia berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, saya akan membunuhnya. Anda punya masalah dengan Wen Chuan? Jangan sakiti ibu hamil yang tidak bersalah. Saya istrinya. Biarkan saya yang menanganinya. Istri Wen Chuan. Ya, benar. Lepaskan dia, saya yang akan menggantikan. Ini terlalu berbahaya. Saya adalah orang yang paling tidak takut mati di seluruh Jiangcheng. Dia itu ibu hamil, bisa saja 2 nyawa melayang. Mungkin seumur hidupmu akan kau habiskan di penjara. Bukankah kamu butuh sandera? Saya akan menjadi sandera Anda. Nona, ini sangat berbahaya. Kau pikir aku bodoh? Kamu bilang kamu istrinya. Ya, saya istrinya. Sebelumnya saya belum pernah dengar Wen Chuan menikah. Saya bilang, istri seperti saya. Sungguh memalukan, ya? Apa buktimu? Saya punya surat nikah. Kalian, jangan mendekat, mundur. Panggil Wen Chuan ke sini. Jauh-jauh. Saya bawa-bawa untuk memudahkan proses perceraian. Sekarang ini malah berguna. Kita bertukar. Kamu datang ke sini. Tangling. Kamu benar-benar istrinya. Kakak, gara-gara ulahmu ini. Dia pikir aku yang sengaja merencanakan ini, menangis dan merengek. Memaksanya. Kamu juga membencinya. Tidak bisa dibilang benci. Tapi itu tidak penting lagi. Apapun yang kamu inginkan, asal kamu melepaskannya. Kamu masih ingat aku? Ya, benar. Orang besar seperti kamu pasti tidak ingat aku. Tapi aku ingat kamu, karena aku kehilangan pekerjaan. Istri dan anakku semua pergi. Jangan gegabah, kalau mau kerja, aku akan atur, kalau mau uang. Aku juga akan penuhi, asal kamu melepaskannya. Dia cukup khawatir padamu. Tidak sepirik yang kamu katakan. Melihat dia masih sedikit peduli padaku. Apakah aku bisa bilang, mati tanpa penyesalan? Tangling. Jangan mendekat. Milikku. Bang, boleh aku angkat telepon dulu? Jangan-jangan ada hal penting. Tolonglah. Kamu sekarang Sandra, bisakah kamu lebih profesional? Kenapa kamu berteriak? Cuma mau angkat telepon aja. Angkat telepon kenapa? Bikin kesal. Halo. Ibu Tangling, ini rumah sakit pertama. Kantor, dengan berat hati kami memberitahu bahwa laporan terakhir Anda ada kesalahan. Kondisi kesehatan Anda baik-baik saja. Maksudmu? Aku tidak terkena kanker. Ya, Anda tidak terkena kanker. Pergi, ini nasibku yang sudah ditentukan. Atau belum ditentukan? Bang, aku juga nggak harus mati. Kita semua hidup dengan baik. Nggak bagus? Jangan gegabah. Ternyata kamu juga orang yang takut mati. Sudah semua kata baik dan buruk diucapkan. Baiklah, aku nekat saja. Bang, ayo pergi. Kakak, tenanglah. Siapa yang nggak pergi berarti anjing? Kenapa kalian diam saja? Cepat tarik dia. Kamu gila. Aku nggak gila, lihatkan aku berhasil menyelamatkan Sandra. Kamu curang. Kamu curang. Hidup itu indah. Tadi sangat berbahaya. Kamu benar-benar gila. Tuan Wen, berbuat baik adalah kewajiban setiap warga negara. Halloween. Rendah hati. Kamu baik-baik saja? Tenang, nggak apa-apa, malah segar. Lain kali nggak akan seberuntung ini. Mengingat aku lagi senang. Jangan bikin mood jelek. Kesalahan diagnosis yang kecil kemungkinannya. Kok bisa terjadi padaku? Aku dokter. Jujur, aku dokter. Bulan ini sudah 3 kali kami menangkapmu. Tidak tinggal dengan baik di bangsal jiwa. Setiap hari keluar dan berpura-pura jadi dokter, bawa pergi. Kamu sakit.
Kamu terkena penyakit mematikan. Kamu tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Dia yang melaporkan padaku bahwa aku terkena penyakit mematikan. Siapa? Tangling. Ngapain ketawa? Nggak ada. Senang aja, hidup ini layak. Hari ini aku lagi baik hati. Ayo, aku ajak kamu naik motor. Kamu terlalu lemah. Dengan kecepatan segini aja kamu udah nggak tahan. Lagi. Mending nggak usah. Aku lihat kamu lama-lama. Aku cetak ulang aja. Ayo pergi. Masuk buat urus dokumen. Kamu selalu bilang gak sempat, sekarang ada waktu. Kamu masih mau cerai. Siapa yang tahu, kecelakaan atau besok, mana yang datang duluan. Sekarang, aku cuma mau hidup baik setiap hari. Oke, kamu nggak mau tanda tangan. Ya tunggu pengacaraku aja. Kalau Wen merasa nggak enak, bisa tambahin kompensasi di surat cerai buat aku. Kamu beneran mau cerai? Terus ngapain kamu tidur sama aku dulu? Kamu cowok, apa kamu rugi? Rugi. Aku masih pertama kali, kecuali kamu temani aku semalam lagi. Bukan, kamu ngomong gini sebagai apa? Istri dan suami, korban dan pelaku, aku dan kamu. Kita suami istri, sah, legal. Kalau kamu bilang gitu, bener juga. Jadi sekarang kita juga sah, legal. Jangan kebanyakan mikir nafsu. Kamu pernah tanya aku, beneran cinta apa nggak sama kamu? Aku jawab, sebelumnya aku memang gak mau terikat sama pernikahan bisnis. Jadi aku sengaja mengabaikan kamu. Tapi aku juga pernah coba cari kamu, tapi lihat kamu senang-senang. Rela berkorban, aku cuma pengen lihat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Dan akhirnya kelewatan 3 tahun. Aku akui. Aku memang tertarik sama kamu. Sedikit jatuh cinta, sebelumnya aku juga nggak punya pengalaman cinta. Aku juga nggak tahu ini termasuk cinta atau enggak. Tapi aku nggak mau kasih tekanan, aku cuma pengen bilang. Kasih aku kesempatan, kamu coba jadi diri sendiri. Aku juga ingin menjadi diriku sendiri, berusaha mengejar kamu. Halo, Tangling. Di surga dunia, banyak cowok baru datang. benarkah? Tunggu aku segera sampai. Tangling. Banyak cowok ganteng, kamu tidak mau. Kamu gila ya? Mungkin. Wen Chuan lebih ganteng. Kamu berani menunjukkan cinta di depan aku. Tidak boleh. Aku ke depan ambil air. Jangan bergerak. Susu. Wenzong, Samuel Jalan Kalyur Kota. Sudah diatur orang untuk memeriksa, juga gudang pinggir kota. Juga sedang diperiksa. Bagaimana ini? Tangling baru saja bilang ke aku hari ini. Dia ingin hidup sampai 100 tahun. Bagaimana ini? Cepat, gudang pinggir kota. Ini di mana? Apa-apaan ini? Bulan ini. Bisakah tenang sedikit? Ada orang? Berapa yang mereka bayar? Aku kasih kalian 10 kali lipat, aku juga tidak tanya siapa. Pakai uang tunai, atur mobil, pokoknya aku tidak melihat kalian. Seperti apa rupa kalian, aku bisa bantu sembunyikan perjalanan kalian. Bagaimana? Tidak menyangka kamu cukup paham. Tapi kami punya prinsip dalam bekerja. Saudara, ayo, baik. Tangling. Tangling, kamu baik-baik saja? Jangan takut, aku datang. Wen Chuan, kenapa kamu datang? Kamu bilang tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Saudara, ayo, baik. Kamu bilang kalian punya prinsip. Aku hampir mati, masih tidak melepaskanku. Kamu hampir mati. Ya. Aku tidak punya banyak hari lagi, kalau kalian tidak percaya.
Di saku aku, ada tiket pemesanan makam beberapa hari lalu. Aku yang urus. Kakak, dia bilang benar, dia benar-benar beli makam. Adik, kamu benar-benar sial ya. Kami tidak berniat menyakitimu. Kami juga hanya disuruh, cuma mau menakut-nakuti kamu. Waktunya sudah habis, kami akan melepaskanmu. Lepaskan dia. Ayo, tangkap mereka semua. Wen Chuan, jangan gegabah, dengarkan aku. Dengarkan penjelasanku. Kamu berani menipuku. Kamu sudah salah mempercayaiku. Aku akan memukulmu sampai mati. Wen Chuan, aku benar-benar hancur karena kamu. Sudah sadar? Ada yang tidak nyaman? Kakak, kamu siapa? Dokter, kamu masih ingat kenapa kamu sampai di rumah sakit? Ini di mana? Mama mana? Mama, kamu di mana? Jangan main petak umpet dengan Ling Ling, Mama. Duduk dulu, ya. Duduk dulu, ayo. Aku bilang Tangling. Kenapa sekarang jadi begitu sombong? Ternyata salah diagnosa kanker, sampai nekat tidak peduli nyawa. Aku tidak percaya dia masih berani begitu sombong. Hari ini kita harus memberinya pelajaran, jangan sampai dia lolos. Kakak beli permen? Ya. Tangling, kamu benar-benar wanita yang tidak setia. Di mana-mana bisa menggoda pria, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Wanita yang tidak tahu malu. Ini rumah sakit, bukan tempat untuk berbuat onar. Cepat usir si nenek sihir tua itu. Kamu berani memanggilku nenek sihir tua, aku akan memukulmu sampai mati. Ling Ling takut. Aku menangkapmu. Lepaskan Ling Ling. Lepaskan dia. Wenchuan kamu lihat? Si manis ini, dia berani memanggilku nenek sihir tua. Nenek sihir tua itu sangat galak, Ling Ling takut. Pasien mengalami benturan di kepala, menunjukkan gejala penurunan usia dan demensia. Demensia. Maksudmu Tangling? Sekarang jadi si manis. Ling Ling bukan si manis. Tangling, sebelumnya kamu gila, sekarang kamu pura-pura bodoh. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku biar tahu kamu ya. Cukup. Kalian keluar dulu. Bukan. Dia pura-pura jadi hantu. Aku bilang, kalian keluar dulu. Jangan ganggu dia. Kamu mantan suaminya. Belum cerai kok. Nanti kamu datang ke kantorku, aku kasih tahu. Hal-hal merawat pasien, aku suruh asistenku yang urus. Masih bilang bukan mantan suami. Kakak, kamu mau kemana? Ling Ling mau ikut. Tangling, kamu benar-benar tidak ingat aku? Siapa kamu? Aku suamimu. Kamu tidak ingat? Suami yang bisa ciuman dan bikin bayi itu? Kamu di rumah saja dulu. Aku pergi sebentar. Kamu mau beli permen? Aku mau makan permen. Nanti aku suruh pembantu antar. Hem. Tangling benar-benar jadi imut. Dokter bilang dia hanya sementara pikun, rawat baik-baik. Ada kesempatan sembuh, Mama, aku tidak berharap. Kamu bisa merawatnya dengan baik. Tapi kamu juga jangan coba-coba nakal sama dia. Engerti. Mama, kamu bilang, orang yang baik-baik ini kenapa tiba-tiba jadi bodoh? Apa dia pura-pura? Licik banget, aku akan coba tes dia. Tante pembantu, kamu siapa? Datang bawa permen untuk Ling Ling? Saya Pak Pembantu? Kamu panggil siapa tante? Mama bilang, Ling Ling harus sopan. Untuk usiamu, jangan panggil tante. Panggil nenek. Kamu. Tangling, ayo kita main gunting-guntingan. Ayo, ayo. Ling Ling paling suka main gunting-guntingan. Baik sekali. Kamu ambil buku nikah yang merah itu. Kita gunting itu. Hem. Tolong. Jangan bunuh aku.
Taruh guntingnya, jangan bunuh aku. Gunting buku merah tidak seru. Gunting mutiara lebih seru. Lihat, berkilau-kilau. Tangling sengaja melakukannya. Ibu angkat. Kalungmu lebih cantik. Jangan mendekat. Tumpuk tinggi, Ling Ling juga mau. Tangling, pergi sana. Hidungku tertekan. Tumpuk tinggi seru sekali. Ada orang? Kamu juga mau main? Seru-seru. Nyonya, maafkan saya. Tangling, kamu sengaja melakukannya. Kurang dia. Kamu menyakitiku. Aku akan bilang ke Cuan-Cuan. Keluarga Wen tidak mungkin menerima seorang yang imut. Sebagai menantu, akan jadi bahan tertawaan. Wen Chuan dulu tidak menyukaimu. Sekarang jadi imut, dia semakin tidak mungkin menyukaimu. Benar, tunggu saja pemberitahuan cerai dari pengacara. Kalian tidak seru sama sekali. Aku akan main dengan Cuan-Cuan. Oh, Ada apa? Aku kaget sekali. kamu menabrakku? Kenapa kamu berteriak, Kakak Chuan? Si imut ini tadi mau menusukku dengan gunting. Dia juga menekan ibu angkat, jelas-jelas dia pura-pura. Ada orang? Ya, sekarang kembalikan dia ke keluarga Tang. Biarkan keluarga Tang melihat bagaimana cara mereka mendidik anak seperti ini. Seret Xiao Qingqing keluar. Jangan pernah masuk rumahku lagi. Kakak Chuan, bukan aku. King, bukan aku. King, dia yang harus pergi. Ching, Kakak Chuan. Ching. Kamu ingat? Aku ingat semuanya. Kamu bilang ada yang memberiku permen. Permennya mana? Terima kasih, Cuan-Cuan. Aku yang akan melakukannya. Apa itu cerai? Mereka bilang kita harus cerai. Apakah Ling Ling tidak baik? Kamu baik. Juga sangat patuh. Jangan pedulikan apa yang mereka pikirkan. Dari kondisi penyakitnya, Nona Tang terkena benturan eksternal ditambah dengan rangsangan internal yang menyebabkan demensia. Rangsangan jangka panjang. Benar, lingkungan hidup sejak kecil, tekanan kerja jangka panjang. Terutama kehidupan setelah menikah, apakah mendapat perhatian. Semuanya berpengaruh. Hari itu saya melihat Nona Tang menyelamatkan wanita hamil yang disandera, saya percaya sifat aslinya. Fake damn birth cat. Apakah bisa pulih? Tergantung pada bagaimana keluarga bekerja sama. Cuan-Cuan juga makan. Kotor. Tidak apa-apa. Saya sendiri yang akan melakukannya. Oh, Cuan-Cuan. Dan milikku berbeda. Mau mencoba milikku? Saya akan ganti baju. Oh, Tangling, baik-baik saja? ini rumahku. Ya. Dokter bilang, lebih banyak berinteraksi dengan keluarga bisa membantu pemulihan. Bukan Wen Xiao dan Ling Ling. Sudah kembali? Wen Zong bilang akan mengantar Ling Ling pulang. Bibimu segera menyuruh orang menyiapkan banyak makanan favoritmu. Jangan berdiri saja. Ayo masuk. Tangling sekarang takut dengan orang asing. Masuk dulu, di rumah sendiri, beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Saya tidak akan masuk, saya mengantar Tangling pulang. Berharap bisa membantu perkembangan penyakitnya. Jika ada yang membuat Tangling tidak senang, saya juga tidak akan membiarkan kalian baik-baik saja.
Bersenang-senanglah, jika ada yang mengganggumu, telepon saya. Membuatmu merebut grup Tang, benar-benar karma. Kamu tidak kenal orang? Kamu tidak tahu harus memanggil siapa? Kamu sangat galak. Seperti penyihir. Kamu. Dia sakit. Tidak dengar peringatan Wen Chuan? Rawat dengan baik. Baiklah. Saya tidak bisa merawatnya sampai mati, tapi saya bisa menyiksanya sampai mati. Ling Ling, kamu main-main dengan kursi roda ayahmu, turun. Jangan. Nyonya, di dalam ini ada mangga. Keluar. Ling Ling, kamu turun. Aku masakin kamu air gula. Manis. Tangling alergi mangga, kalau dia pura-pura bodoh, pasti tidak akan memakannya. Ibu tiri putri salju memberi putri salju apel beracun. Kamu juga akan begitu? Apa-apaan ini? Cepat makan. Nanti tidak enak lagi. Hem. Cepat makan. Makan. Mau tambah gula? Kenapa kamu banyak tingkah? Makanlah. Kamu juga bukan orang jahat. Kamu ngapain? Ling Ling sopan, yang tua makan dulu. Aku bilang kamu pura-pura bodoh, aku alergi kacang. Kamu tidak tahu? Kamu galak sekali. Aku mau cari cuan-cuan. Kembali. Aku tidak galak lagi. Aku ajak kamu main game, ya? Benar. Ling Ling, kamu pernah main petak umpet? Hari ini kita main petak umpet, ya? Oke, Ling Ling suka. Kalau suka, kamu sembunyi dulu, nanti aku cari kamu. Hem. Aku mau sembunyi biar semua orang tidak bisa menemukanku. Ya. Sembunyi ya, semua orang tidak bisa menemukanmu, jangan keluar. Sayang. Di bawah ini kan familiar, dulu ibumu. Meninggal di bawah ini, kalian berdua ibu dan anak. Pergi ke bawah dan berkumpul dengan baik. Kenapa belum menemukanku juga? Ada orang tidak? Ling Ling takut. Wah Tuan, di sini, kamu tidak tahu. Nyonya di sini, sama supir, mereka berdua melakukan itu. Aduh, aku malu bilang ke kamu. Sayang, aku mau pukul dia. Pergi. Sayang. Berani kau mengkhianatiku. Aku tidak bersalah, aku minum air yang diberikan Liven. Setelah itu, aku tidak sadarkan diri. Aku ingat semuanya sekarang. Berkat tempat ini. Di mana Tangling, anak yang tidak berbakti itu? Sudah malam. Suruh dia turun untuk makan. Benar, entah dia berkeliaran di mana. Bagaimana kalau aku pergi melihat? Ya. Sudah sepanjang sore dikurung. Lihat, si gadis nakal itu masih berani mengerjai aku. Astaga, gudang kebakaran, apa? Tangling masih di dalam. Apa? Tangling. Ling Ling. Tangling. Cepat padamkan api, selamatkan Nona. Tangling. Di mana Tangling? Aku juga tidak tahu. Tidak tahu? Kan kamu yang membawanya, kamu saja yang pergi. Sekarang orangnya hilang, kamu bilang tidak tahu. Bukan,
Apinya besar sekali. Jangan-jangan dia terbakar habis. Dia kan anakmu, sekarang hilang, kamu mau melindunginya. Bukan, belum jelaskan ini. Benar? Aku akhirnya mengerti. Kenapa Tangling di rumah ini bisa menjadi sakit dan kehilangan akal. Nona besar sudah ditemukan, sudah ditemukan. Sudah ditemukan, sudah ditemukan. Tangling. Aku sangat ketakutan. Kenapa kamu jatuh? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ini. Ini semua barang berhargaku, bernilai jutaan. Kamu malah menginjaknya. Bibi tidak suka Ling-Ling ya? Bibi mengurungku siang tadi, sekarang mendorongku. Berani sekali kamu, apakah kamu yang membakar? Kamu mau membunuh Tangling. Astaga, aku. Aku sangat takut di sana, sangat gelap. Kamu sebaiknya memberiku penjelasan, jika tidak, aku akan menuntut kalian atas tuduhan pembunuhan. Aku? Aku bikin kamu pelupa, aku bikin kamu tidak hati-hati. Aku sebagai ayah, selama tidak benar-benar merugikan kepentinganku, tetap akan berusaha menengahi. Cepatlah minta maaf kepada Pak Wen dan Tangling. Maaf Pak Wen. Aku tidak menjaga Ling-Ling dengan baik. Ling-Ling, kamu tidak apa-apa kan? Pak Wen. Tangling juga tidak apa kan? Kita semua satu keluarga, bagaimana kalau kita tidak memperpanjang masalah ini lagi? Jangan marah sama tante ya. Ling-Ling suka main sama tante. Saka. Ayah. Main saja, biar mama aku lega. Ling-Ling paling suka mengadakan pesta. Ling-Ling mau mengadakan pesta main. Mengadakan pesta? Ah, masalah kecil, tante yang urus ya. Tante yang urus, haha. Aku akan suruh orang mengawasi kalian, jika kalian melanggar lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian. Tidak akan. Tante, Ling-Ling mirip Putri Salju nggak? Mirip, pasti mirip. Ling-Ling yang paling cantik di dunia. Putri Salju, sama bodohnya. Setelah hari ini, semua orang akan tahu putri keluarga Tang, istri muda keluarga Wen, adalah orang bodoh. Jika orang bodoh ketahuan berselingkuh, maka tunggu saja diusir dari keluarga Wen. Kehilangan perlindungan Wen Chuan, saham perusahaan. Lambat laun akan kembali ke tanganku. Tante, kenapa Cuan-Cuan belum datang? Lupakan dia, aku ajak kamu ke sana makan enak. Lihat kue kecil itu, ayo jalan. Oke, Ling-Ling paling suka makan kue kecil. Ling-Ling, kamu makan pelan-pelan di sini ya. Aku ke sana melayani tamu dulu. Jangan lari-lari ya. Putri keluarga Wen ini benar-benar bodoh ya. Sudah bodoh masih keluar mempermalukan diri. Pesta kemarin aku sudah merasa dia aneh. Ternyata benar-benar gila. Kalian mau makan? Tidak, kamu saja yang makan. Orangnya sudah kuatur, nanti cepat selesaikan. Bawa dia ke kamar 202. Ingat, jangan sampai ada yang melihatmu. Baiklah, Nyonya. Bodoh, bisa seenaknya dijahili ya? Tangling. Dulu, ibumu tidak bodoh. Semuanya jatuh ke tanganku. Hari ini, aku bisa dengan mudah mengatasi orang bodoh sepertimu. Menurutmu, aku lebih ganteng atau suamimu? Sudahlah, aku tidak akan menyusahkan lagi, aku masih ada teman di sana. Aku duluan ya. Sampai jumpa, Kak Ganteng. Makan kue. Ling-Ling, kalian berdua kenal ya? Cuan-Cuan kok belum datang ya? Ayah mana? Mereka akan datang saat kamu dalam masalah. Wen Xiao pergi menjemput ayah. Kamu makan banyak kue kecil, pasti haus ya. Tunggu sebentar.
Ayo. Ah, maaf, aku tidak sengaja. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tahu baju ini? Mahal loh, kamu ini. Maaf. Aku. Sudahlah, tidak apa-apa. Cepat minum. Minum. Baik. Kamu juga minum. Ayo bersulang. Enak, aku mau lagi. Jangan minum lagi, nanti perutmu sakit. Ada apa, Tante? Kenapa kamu berputar? Aku berputar, kepalamu sekarang pusing ya? Aku ajak kamu istirahat di atas, ya? Ikut aku, ayo jalan-jalan. Istirahat yang baik ya, jangan cari ayah lagi. Ada orang yang hanya memikirkan untuk menyakiti orang lain. Aku sudah bosan melihatnya. Aduh, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tahu baju ini mahal loh? Kamu ini. Maaf, aku tidak sengaja. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo cepat minum. Minum. Baik. Kamu juga minum. Baik, bersulang. Seharusnya sudah hampir sampai ya. Tangling. Kenapa kamu di sini? Kakak Cuan, kamu datang. Tante menyuruhku menunggu di sini. Dia sudah lama masuk. Dia masuk sendirian. Ada orang yang bersamanya. Aku tidak tahu. Ah, kenapa kalian tidak pakai baju? Malu-maluin. Jangan lihat. Hem. Sayang, kamu berani mengkhianati aku. Tuan, dengar dulu. Aku tidak tahu. Malangnya keluarga ini, kamu si sayang. Selingkuh sampai di sini ya? Bukan begitu, Tuan. Aku benar-benar difitnah. Kamu mau pergi kemana dengan telanjang? Mau kabur? Aku juga disuruh untuk melakukan ini. Ada orang yang memberiku 100.000 untuk datang ke kamar ini. Tidak perlu melakukan apa-apa, tapi dia langsung menyerangku. Memaksa aku. Diam kamu. Sayang, aku akan memukulmu. Tuan. Dulu juga begitu dengan ibuku. Aku benar-benar difitnah. Aku tidak tahu apa. Aku tidak ingat apa. Dia. Putrimu yang memberiku segelas jus. Jus, aku juga minum jus. Kamu pura-pura bodoh, pasti ada yang salah dengan jus itu. Kamu yang menukarnya. Yang ada obat bius. Tidak, aku minum jus. Aku juga makan kue. Apa itu tidak boleh dimakan? Kamu yang pura-pura bodoh, hari ini aku akan membuatmu pura-pura bodoh. Aku akan merobek mulutmu. Tidak ada bukti, jangan sembarangan menuduh istriku. Makanan dan jus, banyak orang yang makan, semuanya baik-baik saja. Kenapa hanya kamu yang bermasalah? Sekarang malah menyalahkan Tangling. Pak Tang, Tangling di keluarga Tang. Sudah banyak menderita, dia tidak perlu tinggal di keluarga Tang lagi. Mengenai apa yang kita bicarakan tadi, kerja sama investasi. Tergantung bagaimana tindakan Anda. Tunang, Pak Wen, keluarga Tang tidak akan menyimpan wanita seperti ini lagi. Tuan, aku sudah di keluarga Tang selama ini. Kamu harus percaya padaku, percaya padaku. Sudah, jangan mempermalukan diri di sini, pergi dari Jiangcheng. Pergi. Tuan, dengarkan aku, itu salah paham. Akhirnya, membalas dendam dengan cara yang sama. Li Fen, saat kamu memilih untuk menggoda pria ini, kamu seharusnya tahu, dia adalah orang yang dingin dan egois. Kamu baik-baik saja? Kedepannya, tempat yang lingkungannya rumit seperti ini. Lebih baik jangan sering datang. Tangling ingin pergi kemana saja, biarkan saja. Yang penting dia bahagia, dan kamu, Dr. Lu. Apakah terlalu peduli dengan istriku? Dokter yang peduli pada pasien itu normal. Sebagai keluarga Tangling, sepertinya Tuan Wen kurang bertanggung jawab. Teman baik tidak bertengkar. Tangling, ayo pergi. Sebenarnya aktingmu biasa saja, tapi suamimu.
Masih mau bekerja sama denganmu, dia pasti sangat mencintaimu. Cuan-cuan. Menukar jus itu menyenangkan ya? Kalau tidak berhasil, bagaimana kamu akan menyelesaikan ini hari ini? Cuan-cuan jahat. Aku sudah cek rekaman, kamu yang menukar jusnya. Kamu juga tahu, Li Fen memasukkan obat ke dalam jus. Cuan-cuan bicara apa? Aku tidak mengerti. Masih pura-pura. Kamu sudah pulih ingatanmu kan? Cuan-cuan menggangguku. Ini bukan mengganggu. Cuan-cuan. Mengganggu antara suami istri. Seperti ini. Cuan-cuan jahat. Kalau kamu masih ingin bermain, aku akan menemanimu bermain. Tangling, kenapa kamu selalu tidak tahan godaan? Dia cuma tubuhnya lebih bagus. Lebih terampil, membuatmu lebih bahagia. Kalau begini terus, bagaimana aku bisa bercerai? Sio sangat memanjakan istrinya. Iri deh. Kapan aku bisa menemukan pangeran impianku? Aku mau pergi ke taman bermain. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pandanganku. Ayo pergi. Pria ini tahu aku pura-purakan? Sudahlah, biarkan dia menderita beberapa hari lagi. Cuan-cuan, aku mau makan es krim. Kamu sudah makan 2 es krim pagi ini. 1 bungkus keripik dan 3 permen lollipop, nanti makan siang. Aku tidak peduli, aku mau makan. Nyonya Presiden, silakan kembali. Pak WEN. Waktunya rapat. Mengerti. Sudah. Waktunya rapat. Ayo. Tentang data terbaru. Semuanya, lihat layar. Sekarang IQ saya hanya seperti anak 5 tahun. Suka Peppa Pig, wajar kan? Belum puas main. Mau main yang lain. Cuan-cuan marah. Bawa kamu ke kantor, supaya kamu belajar lebih banyak. Tidak hanya grup Tang yang menunggu kamu untuk mengambil alih. Bahkan jika suatu hari ada sesuatu terjadi padaku, kamu juga bisa mengambil alih Wen Group. Jangan pikirkan soal cerai lagi. Ayo, bawa kamu ke taman bermain. Sayang, kamu membuatku diusir. Aku akan membuatmu membayar. Tangling, aku akan membuatmu mati untukku. Makan es krim terlalu banyak.
Tangling. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, suamimu tidak tenang. Minta bantuan saya untuk melihat. Baik-baik saja, terima kasih. Sudah bilang, jangan makan terlalu banyak gula. Seperti anak kecil. Saya memang anak kecil. Masih berpura-pura, hanya menyiksaku. Hua-hua, untukku? Hari ini adalah hari kematian ibu mertua. Bawa kamu untuk melihatnya. Pergilah, bicara dengan ibumu, aku tidak akan mendengarkan. Ibu, sudah lama aku tidak datang melihatmu. Sejak sebulan yang lalu, banyak hal yang terjadi. Tapi secara keseluruhan, masih beruntung. Hanya saja, aku agak ragu. Kamu bilang, haruskah aku memberi kita berdua kesempatan lagi? Hati-hati. Wen Chuan. Wen Chuan, tahan, aku panggil ambulans. Di mananya? Ada orang tidak? Akhirnya kamu mengaku sudah pulih. Sopir, cepat panggil ambulans. Tidak cerai lagi. Bagaimana? Sudah saat seperti ini, kamu masih bicara begitu. Wen Chuan, bangun. Cepat bangun. Ada orang tidak? Tong! Tangling. Bintang Sayal. Kamu membunuh ibumu sendiri. Sekarang kamu membuat Wen Chuan terluka parah. Jika anakku ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu. Lepaskan dia, kalau tidak aku laporkan polisi. Si pezina datang. Ini bukan urusan dokter Lu. Kamu malah membelanya. Anakku belum mati, jangan harap kamu bisa membawa harta keluarga Wen untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien masih dalam keadaan koma. Kenapa kamu belum bangun? Apa kamu sengaja membuatku merasa bersalah? Sebenarnya aku sudah memaafkanmu. Lagi pula kita sudah mencintai selama ini. Bagaimana mungkin bisa lepas begitu saja? Nyonya, Li Fen sudah ditangkap. Cepat bawa aku ke sana. Berhenti. Tangling, kamu? Tempat ini familiar? Kamu yang menyuruh orang mengikatku di sini. Tidak ingat? Baik, aku akan membantumu mengingat. Kamu menjebak ibuku, mengatakan dia berselingkuh dengan sopir. Membuatnya malu dan bunuh diri. Kamu sudah tahu? Aku selalu tahu.
Hanya saja saat itu kamu mengurungku. Aku jatuh dan kepalaku terbentur lagi. Membuatku sadar kembali, jadi aku akan membalas apa yang kamu lakukan pada ibuku. Satu persatu. Jus di pesta terakhir, kamu yang menukarnya. Kamu yang menjebakku. Obat bius itu kamu yang taruh, preman itu kamu yang cari. Aku hanya melindungi diri sendiri. Dibandingkan dengan hal-hal buruk yang kau lakukan, ini bukan apa-apa. Lepaskan. Apa yang bisa kau lakukan kalau kau tahu? Bunuh aku saja. Mengotori tangan untuk orang sepertimu tidak sepadan. Polisi sudah dalam perjalanan ke sini. Penganiayaan berat dan luka sengaja. Mungkin kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kumohon, maafkan aku. Anggap aku seperti angin lalu. Kita. Mengingat suamiku yang masih koma di rumah sakit. Mengingat penderitaan yang dia alami. Aku ingin merobek-robekmu menjadi berkeping-keping. Kau bilang Wen Xiao ya? Dia akan mati. Hahaha. Dia mati dengan baik. Biarkan dia membantumu. Dia adalah sumber bencana. Dia mati dengan baik. Panggil orang, biarkan dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Nyonya, saham grup anjlok, para direktur ribut dan ingin mencari penjelasan dari Pak Wen. Wen Chuan masih terbaring koma di rumah sakit. Kalau mereka bisa membuat Wen Chuan berbicara dan memberikan penjelasan, aku akan pergi dan berterima kasih kepada mereka. Nyonya, para direktur sekarang menghadang di depan pintu kamar Pak Wen. Karena mereka sudah datang, aku tidak takut. Biarkan kami masuk, biarkan kami melihat, kami ingin memastikan kondisi Pak Wen sekarang. Apakah Pak Wen dikendalikan? Sebagai direktur perusahaan, kami harus memastikan sendiri. Para direktur, sekarang sudah lewat waktu kunjungan. Jika ingin berkunjung, silakan datang lebih awal besok. Sebelumnya dengar kau menjadi bodoh. Ternyata kau hanya berpura-pura. Ini hanya sedikit kejenakaan antara suami istri. Maafkan kami jika membuat malu. Aku tidak peduli dengan keadaan kalian berdua. Sekarang saham grup anjlok. Kami ingin memastikan kondisi Pak Wen. Jika Pak Wen tidak bisa bertanggung jawab untuk grup perusahaan, maka dia harus mundur dari posisi presiden. Ini tentang kepentingan ribuan karyawan yang harus dijaga. Ini tentang kepentingan kalian, kan? Pak Wen sebelumnya tidak pernah mengecewakan kalian. Baru beberapa hari, kalian sudah tidak sabar untuk mengusirnya dari grup. Tapi saham perusahaan anjlok, ini fakta kan? Selama Wen dirawat di rumah sakit, saya akan mengambil alih semua urusan perusahaan. Mengoperasikan perusahaan dengan nilai pasar miliaran. Tidak seperti kalian wanita yang hanya pergi ke mall beli baju. Tidak sembarang orang bisa memimpin perusahaan. Apakah kalian punya kandidat yang lebih baik? Selain itu, sejak saya mengambil alih grup Tang lebih dari sebulan lalu, saya sudah membuat beberapa proyek besar berjalan lancar. Dan saya adalah istri Wen, saya punya hak untuk mewakili Wen Chuan sepenuhnya. Kamu pintar bicara ya. Saya tidak setuju. Baik. Karena kalian tidak percaya saya memimpin perusahaan. Ini adalah perjanjian transfer saham. Jika kalian tidak setuju dengan keputusan ini, maka transfer sahamnya. Tangling. Apakah kamu memaksa kami? Terserah kalian bagaimana memikirkannya. Kalian bisa pertimbangkan baik-baik sebelum menandatangani. Saham kami berjumlah tidak sedikit. Jika kamu bisa membeli semuanya, silakan tanda tangani perjanjian dengan nilai pasar yang sesuai. Saya tidak ingin menandatangani. Tanda tangani? Kenapa tidak? Kami sudah di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Sekarang perusahaan sedang dalam masa sulit. Kami tidak bisa mengambil uang dan pergi, kalian saja yang menandatangani. Saya tidak ingin menandatangani. Jangan ambil kesempatan sekarang saat perusahaan masih bernilai, transfer sahamnya ke saya. Kalau tidak, setelah saya mengambil alih perusahaan. Jika perusahaan mengalami masalah, kalian akan menyesal dan sudah terlambat. Saat ini memang tidak ada kandidat yang cocok. Jika kamu ingin mengambil alih, silakan saja. Baiklah, karena kita semua ingin yang terbaik untuk perusahaan. Saya tidak ingin situasi seperti hari ini terjadi lagi. Ini rumah sakit, kalian berisik apa?
Jangan ganggu istirahat pasien di sini. Kita pergi. Nona Tang cukup pandai menakut-nakuti orang. Bagaimana kamu tahu saya sedang menakut-nakuti? Saya dokter. Tadi kamu terlihat tenang, tapi sebenarnya tanganmu gemetar. Kamu tidak benar-benar berniat membuat mereka transfer saham, kan? Saya pikir acting saya cukup bagus. Mereka itu tipe yang lemah di depan yang kuat, tapi tidak rela melepaskan perusahaan. Dividen tahunan. Sikap saya yang tegas membuat mereka berpikir. Saya yakin sepenuhnya, tentu saja tidak akan mudah menandatangani surat pengalihan itu. Apakah kamu pernah berpikir, kalau Wen tidak bangun? Tidak mungkin, saya percaya padanya. Kalian berdua saling mencintai, tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk masuk di antara kalian. Apa yang kamu bicarakan? Tangling. Dokter Lu, ada apa dengan saya? Tidak apa-apa, Dokter Lu. Saya bahkan pernah mengalami salah diagnosa. Kamu bisa langsung bilang. Kamu akan menderita. Apakah sulit untuk diobati? Apa yang terjadi? Jangan-jangan. Kali ini serius? Dokter Lu, kamu benar-benar dokter, kan? Kamu dari bagian psikiatri, ya? Saya dari bagian otak, tapi laporan kebidanan. Saya masih bisa membacanya. Kamu hamil. Itu juga kembar, bersiaplah. Kamu yakin? Benar-benar tidak salah lihat? Benar-benar yakin. Tidak mungkin salah. Jangan-jangan kamu tidak mau punya anak? Saya mau. Kamu tahu tidak? Saya punya bayi. Itu juga kembar. Kamu pasti akan senang, kan? Tapi kapan kamu akan bangun? Saya sangat lelah. Kamu menyerahkan grup besar ini padaku. Kalau saya tidak sanggup, apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu tidak bangun lagi, saya akan jual grup ini, lalu cari pria muda untuk jadi ayah anak-anak. Dokter Lu itu cukup baik, orangnya juga teliti. Cocok jadi ayah. Nyonya, kita akan menemui Fuzong. Saya tahu. Nyonya. Fuzong dari Fubang International, reputasinya tidak baik. Kali ini dia meminta kamu untuk menerimanya sendiri. Saya khawatir dia akan merugikanmu. Saat ini, paten yang kita butuhkan hanya ada di Fubang International. Tenang saja, aku bisa menanganinya. Kalau saja Wen ada di sini. Kamu tunggu di sini dulu. Kalau ada apa-apa aku akan memanggilmu. Fu, sudah lama mendengar nama besarmu, akhirnya kita bertemu. Kecantikan Nona Tang di Jiangcheng juga sudah terkenal. Tidak menyangka sebelumnya dia begitu rendah hati. Selekin duduk. Tidak berani. Nona Tang, karena kita ingin bekerja sama. Sedikit ketulusan ini ada, kan? Maaf. Aku memang tidak bisa minum alkohol. Begini saja, aku akan minum teh sebagai ganti alkohol. Bersulang untukmu. Sepertinya keinginan Nona Tang untuk bekerja sama tidak terlalu tinggi ya. Begini saja, di atas penawaran kami, grup kami akan menambah 2 poin lagi. Ketulusan seperti ini baru benar-benar nyata. Ini bukan aku yang menyulitkanmu. Kamu bilang Wen. Sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Kamu seorang wanita. Menopang 2 grup pasti sangat melelahkan. Lebih baik kamu menemani aku semalam. Kontrak ini kita langsung tanda tangani. Sepertinya kerjasama ini tidak bisa dibicarakan. Asisten Lee, Teriaklah. Orangmu sudah aku suruh pergi. Hari ini kalau kamu tidak melayaniku dengan baik, kamu tidak bisa lari. lepaskan aku.
Bajingan, Wen Chuan, kamu baik-baik saja? Wen Chuan. Bukannya kamu tidak sadar? Kamu mau apa? Lepaskan aku, berani-beraninya kamu menyentuhku. Tanpa teknologi Fubang, proyek ini tidak bisa kamu lakukan. Teknologi Fubang, bukan hanya kamu yang menguasainya. Perbuatan bajingan sepertimu cukup membuatmu tidak bisa bertahan di industri ini. Asisten Lee, bawa dia kembali ke keluarga Fu. Biarkan Pak Fu memberikan penjelasan padaku. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? aku tidak baik. Sama sekali tidak baik. Kenapa kamu baru bangun sekarang? Kenapa kamu tidak langsung bangun saat aku menikah lagi? Mimpi aja. Mau nikah sama siapa bawa anak gue? Halo, Nona Tangling, ini toko layanan pemakaman. Paket layanan pemakaman lengkap yang Anda beli 8 bulan lalu. Kira-kira kapan mau dijadwalkan? baru beli paket pemakaman lengkap, sekeluarga beli. Sekarang telepon penipu aneh-aneh banget. Orang sialan mana? Yang mau pesan layanan pemakaman. Kenapa? Marah-marah? Ada yang nelpon bilang aku udah pesan. Paket layanan pemakaman? Orang macam apa sih? Beneran aku yang beli. Ling. Sakit banget. Kenapa? Sakit banget. Mau melahirkan ya? Gak mungkin, waktunya belum. Ling jangan panik, aku telepon Lu Chuang. Lu Chuang, Lagi-lagi nelpon aku ngapain? Aku dokter saraf. Bukan dokter kandungan, apalagi dokter keluarga kamu. Jangan sedikit-sedikit gerakan bayi, langsung pamer. Lu Chuang. Ling mau melahirkan. Aku mau jadi ayah angkat, bawa ke rumah sakit dong. Ah kamu kikuk banget, aku langsung ke sana. Ling. Lu Chuang langsung ke sini. Ayo kita bawa dulu.